Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makroekonomi dengan materi model, asumsi, dan masalah. Perkenalkan kelompok kami yaitu yang pertama Ilham Nagendana Prasetyo dengan belakang NIM 099. Aksi Adinda dengan NIM belakang 282. Saya Andre Wirayuda dengan NIM 341. Saya Iqbal Yudha Arsida dengan NIM 380. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi yang secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Model ekonomi makro, model permintaan dan penawaran agregat ASAD model. Model ini menggambarkan hubungan antara permintaan agregat, seluruh permintaan dalam ekonomi, dan penawaran agregat, seluruh barang dan jasa yang ditawarkan dalam ekonomi. Model ASAD digunakan untuk menganalisis fluktuasi bisnis dan dampak kebijakan ekonomi. Model ISLM, model ini menggambarkan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. ISLM digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap output dan tingkat suku bunga dalam ekonomi. Yang berikutnya asumsi dalam ekonomi makro. Yang pertama asumsi rasionalitas, yaitu banyak model ekonomi makro berasumsi bahwa individu dan perusahaan bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ekonomi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau kesejahteraan mereka. Yang kedua, asumsi keseimbangan pasar, yaitu model ekonomi makro sering mengasumsikan bahwa pasar mencapai keseimbangan, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini tidak selalu terjadi dalam kenyataan, tetapi asumsi ini membantu dalam analisis ekonomi. Yang ketiga, asumsi tidak ada perekonomian luar negeri, yaitu beberapa model mengasumsikan bahwa ekonomi tertutup dan tidak ada perdagangan internasional. Sementara yang lain mempertimbangkan dampak perdagangan internasional. Masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Masalah utama dalam ekonomi makro adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan dalam produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Ekonomi yang tumbuh dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan standar hidup. Bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkinerja adalah perhatikan utama dalam ekonomi makro. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dalam ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi adalah masalah penting dalam ekonomi makro. Pengangguran. Pengangguran terjadi ketika sebagian besar sumber daya manusia tidak bekerja atau tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, mengurangi pengangguran menjadi salah satu fokus kebijaksanaan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi. Lanjut.
Kebijakan dalam makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lain adalah berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Semakin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Yang terakhir, kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan dalam ilmu ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.